Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-26 berdasarkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tema renungan, kita bisa berubah. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang anak yang lahir di Tagaste, Afrika Utara. Ayahnya adalah seorang penganut agama asli, sedangkan ibunya adalah seorang Katolik yang sangat setia. Ketika menginjak usia dewasa, dia belajar ilmu sastra, pidato, sejarah, filsafat, dan menjadi ahli dalam ilmu-ilmu itu. Tetapi sayang, keahliannya itu tidak membuat dia tenang. Kehidupan pribadinya menjadi berantakan dan morat-marit. Dia pernah hidup bersama dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus, yang berarti pemberian Allah. Pada suatu hari, di dalam kegelisahannya, dia mendengar seorang anak yang bernyanyi Tolle Lege, Tolle Lege, bahasa Latin yang berarti ambillah dan bacalah. Dia pun mengambil sebuah buku dan membaca apa saja yang tertulis di dalamnya. Kebetulan di depan dia ada kitab suci, dan dia langsung mengambil kitab itu dan membaca teks berikut. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma bab 13 ayat 12 sampai 14. Peristiwa tersebut mengubah seluruh kehidupan anak muda itu. Dia bertobat dan menjadi Kristen. Dia bahkan menjadi uskup di kota Hippo. Dan setelah kematiannya, dia digelarkan kudus dan menjadi salah seorang pujangga gereja. Dia itu adalah Santo Agustinus, putra Santa Monica. Riwayat Santo Agustinus ini menunjukkan bahwa manusia bisa merubah sikap dan pilihan hidupnya. Dia bisa berubah dari cara hidup yang tidak baik kepada cara hidup yang lebih baik, dari pilihan hidup yang tidak tepat kepada pilihan hidup yang tepat. Saudara-saudari terkasih, perubahan seperti itulah yang dialami oleh anak kedua, seperti yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan Injil hari ini. Pada mulanya, anak kedua itu menjawab tidak mau ketika ayahnya menyuruh dia untuk pergi bekerja di kebun anggur. Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi bekerja di kebun anggur sesuai dengan keinginan ayahnya. Dia berubah dari anak yang kesannya kurang baik menjadi anak yang baik karena ia menjalankan perintah ayahnya. Perikop Injil ini tentu merupakan kritik terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya selalu benar di hadapan Tuhan. Mereka itu adalah ibarat anak pertama yang mengatakan ya kepada ayahnya, tetapi tidak pergi ke kebun anggur untuk bekerja.
Sedangkan anak kedua mengatakan tidak mau, tetapi kemudian menyesali perbuatannya itu, menyesali jawabannya itu, dan kemudian pergi bekerja di kebun anggur. Dia itu adalah ibarat orang-orang berdosa yang menyesali dosa-dosanya dan kemudian melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua pesan yang boleh kita petik dari Injil hari ini. Pertama, perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini merupakan kritik terhadap pemimpin agama-agama dan pemimpin pada umumnya yang kadang-kadang sulit mengubah hidupnya karena selalu menganggap diri benar. Injil hari ini menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin justru terletak dalam usaha yang terus-menerus untuk bertobat dan menjadi lebih baik serta mengubah hidupnya kepada hal-hal yang lebih baik dari hari ke hari. Kedua, perumpamaan Yesus ini juga merupakan kritik terhadap anggota umat kebanyakan. Setiap orang Kristen yang telah dipermandikan sudah menyatakan ya kepada kehendak Allah. Tetapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak konsekuen dengan jawaban ya karena tidak mengamalkan hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu, Injil hari ini merupakan undangan untuk kita semua agar senantiasa bertobat. Karena pertobatan merupakan tuntutan dasar untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.